Yesus memihak kepada orang yang tertindas. Kisah seorang perempuan berzina. Pernahkah kamu mendapat ketertindasan di dalam hidupmu? Baik ketertindasan dalam lingkungan sosial, atau bahkan ketertindasan dari orang-orang yang kita sayangi, seperti saudara-saudara kita, teman, dan bahkan orang tua kita. Maka, dalam kisah ini akan menjelaskan dan memperkenalkan karya anak Allah atau karya seorang yang diutus Allah datang ke dunia. Suatu ketika, ada seorang laki-laki pergi ke Bukit Zaitun. Pada pagi hari, ia sudah berada di bait Allah. Bahkan ketika itu, banyak orang yang datang kepada seorang laki-laki tersebut, sehingga laki-laki itu mengajar banyak orang di bait Allah. Tiba-tiba para ahli Taurat dan orang Farisi datang menemui laki-laki yang sedang mengajar sambil membawa perempuan yang berzina ke tengah-tengah orang banyak tersebut. Lalu berkatalah seorang dari ahli Taurat kepada laki-laki yang mengajar di bait Allah, katanya, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Dan dalam hukum Taurat Musa memerintahkan agar melempari perempuan-perempuan yang berperilaku demikian." Kemudian laki-laki itu membungkuk dan menulis dengan jarinya di tanah, dan tidak menjawab pertanyaan seorang ahli Taurat, sehingga pertanyaan itu dilontarkan kembali kepada laki-laki tersebut. Katanya, "Apakah pendapatmu akan hal itu? Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melempar batu kepada perempuan itu," kata laki-laki itu sambil membungkuk menulis di tanah kembali. Setelah para ahli Taurat dan Farisi mendengar itu, pergilah mereka seorang demi seorang yang mulai dari tertua. Pada akhirnya tinggallah laki-laki seorang diri itu dengan perempuan yang berzina tersebut. Lalu laki-laki itu bertanya kembali kepada perempuan yang berzina, katanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" "Benar tidak ada," jawab perempuan itu. Dan laki-laki itu berkata kepada perempuan berzina tersebut, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Dan laki-laki yang dimaksud dalam kisah tersebut adalah Yesus Kristus, yang rela menjadi manusia, turun ke bumi untuk membebaskan orang-orang dari kebinasaan. Yesus Kristus sangat mengasihi orang-orang yang tertindas, terkhususnya perempuan yang berzina, yang dihakimi oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Saudara-saudara yang terkasih, dalam kisah tersebut maka kita dapat mengetahui dan mengenal siapa Yesus sebenarnya. Yesus adalah Anak Allah yang diutus menebus dosa manusia. Yesus Maha Pengasih kepada semua orang, terkhususnya orang yang tertindas dan orang yang dianiaya. Kita melihat dalam kisah perempuan berzina tersebut, Yesus bukan menghukumnya, melainkan mengampuni dosa-dosanya. Dalam hal tersebut, Yesus bukanlah membela kesalahan perempuan berzina, melainkan Yesus menasehati perempuan berzina tersebut dengan mengatakan, "Janganlah berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Maksud dari kalimat tersebut bahwa Yesus menginginkan manusia itu tidak berbuat dosa lagi dan bertobat. Yesus melakukan hal itu karena Yesus adalah kasih. Dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 16, demikian firman Tuhan. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah,
dan Allah ada di dalam dia. Yesus sangat mengasihi manusia tanpa memandang jabatan, identitas, usia, latar belakang, dan lain-lain. Dan hal itu terlihat dalam kisah Yesus ketika ada di dunia. Yesus tidak pernah menghakimi orang bersalah sampai menghilangkan nyawanya seperti ahli Taurat dan Farisi. Tetapi Yesus menunjukkan kasih-Nya melalui mengampuni. Dalam Yehezkiel 33 ayat 11, demikian firman Tuhan. Katakanlah kepada mereka, demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Yesus memiliki kepribadian yang berpihak untuk membebaskan orang tertindas. Dapat kita lihat dalam kisah perempuan yang berzina, di mana Yesus tidak mengikuti tradisi orang Yahudi yang melempari orang yang berzina. Tetapi dalam hal itu Yesus bukan menghapuskan tradisi yang ada, melainkan menyempurnakannya. Dalam Matius pasal 7 ayat 1, demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Dan keberpihakan Yesus kepada orang tertindas terlihat dalam Lukas pasal 4 ayat 18 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kasih Tuhan terhadap orang tertindas terlihat juga dalam Mazmur 147 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Maka dari itu, kita bisa mengetahui dan mengenal siapa Yesus itu. Yesus adalah anak Allah yang diutus ke bumi, yang maha pengasih, yang melakukan karya-karyanya ketika di dunia demi membebaskan manusia dari kebinasaan, penindasan, dan penganiayaan di dalam dunia. Terima kasih.